Seorang penyihir muda berbakat, Alan, gagal total dalam ujian terakhir untuk pekerjaan impiannya di istana kerajaan. Dengan hati yang hancur, dia hanya ingin kembali ke hidup sederhana di pedesaan. Tapi bahkan ongkos kereta pun tak sanggup dibayar. Dalam keputusasaan, sebuah tawaran datang. Menjadi guru privat untuk putri dari Duke Howard, salah satu bangsawan terkuat di negeri. Tapi murid yang harus diajar adalah gadis jenius yang tak bisa melemparkan satu mantra pun. Sementara ujian masuk akademi kerajaan sudah semakin dekat, dan sihir adalah syarat utama. Bisakah Alan dengan gaya sihir uniknya mengubah takdir sang murid? Atau semua ini hanyalah permainan para bangsawan yang tak bisa dia menangkan? Inilah kisah seorang guru gagal, seorang murid tanpa sihir, dan sebuah misi mustahil yang bisa menguji kerajaan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan juga komen biar Mimin makin semangat buat ngupload video. Gak lama-lama, nyamankan posisi dan nikmati alur. Hari itu, Alan ngirim surat pada seorang gadis yang bernama Lydia. Alan ngeberitahu kalau saat ini ia lagi di kereta menuju utara. Alan yakin kalau Lydia sudah tahu soal dirinya yang gagal di ujian penyihir kerajaan. Hari itu, propnya juga ikut menyayangkan. Bisa-bisanya orang seperti Alan gagal di ujian, padahal seharusnya bisa lulus dengan mudah. Ditanya penyebabnya, Alan sendiri gak tahu alasannya kenapa. Yang jelas ia bertanya, apa propnya punya lowongan pekerjaan? Terus terang, ia gak punya ongkos buat balik ke rumah orang tuanya. Profesor punya satu lowongan pekerjaan. Teman lamanya lagi nyari guru privat buat putrinya. Cuma sampai musim semi, tapi bayarannya bagus. Jadi mentor ya. Alan mau. Belum Alan bicara lagi, propnya malah kini udah terhubung sama yang bersangkutan. Aku sudah menemukan orang untukmu. Aku sudah sering ceritakan, dia salah satu murid terbaik yang pernah kuajari loh. Detailnya akan kukirimkan dengan utusanku nanti. Ya, temannya sangat senang. Kembali ke Alan, ternyata yang bakal jadi muridnya adalah salah satu dari 4 keluarga Duke. Putri keluarga Howard berharap bisa masuk sekolah kerajaan di musim semi mendatang. Singkatnya jadi guru privat Putri Duke. Soal Putri Duke, Alan inget Lydia. Tiketnya malah udah disiapin sang profesor. Sore ini juga Alan akan berangkat. Hal itu ngebuat Alan bertanya, apa ia dijebak? Sesampainya di stasiun, utusan pun ngejemput Alan. Dialah Graham, sang kepala pelayan Duke Howard. Lalu di belakangnya Ellie, pelayan magang. Mereka pun berangkat ke tempat Duke. Karena sempit, jadinya gadis itu duduk di pangkuan Alan. Ngelihat sesuatu, Alan terdiam. Saljunya terlihat lebat. Karena ternyata sebentar lagi memasuki hibernasi musim dingin hingga awal musim semi. Sadar gadis itu kedinginan, Alan memberikan salnya. Gak hanya itu, dengan sihir ia juga mengatur suhu di dalam kereta. Graham kagum. Semudah itu Alan melakukannya. Mereka pun sampai di kediaman Duke Howard. Setelah menurunkan gadis itu, Alan minta maaf karena sudah ngebuat gak nyaman Putri Duke. Tina langsung kaget. Kenapa dia bisa tahu? Ia gak nyangka Alan bisa menyadarinya, bahkan sejak di stasiun. Habisnya, kamu tidak terlihat seperti pelayan. Nona tidak pakai topi putih, dan ukuran bajunya tidak pas. Kurasa Nona terburu-buru meminjamnya dari seseorang. Terlebih, pita putih bersihnya memakai benang emas. Saya jarang melihat benda semewah itu bahkan di ibu kota kerajaan sekalipun. Graham muji Alan hebat, sementara Nona yang terciduk langsung masuk karena malu. Saat masuk terasa hangat, ini karena dibangun untuk iklim dingin. Ellie disuruh ngebawa barang bawaan tamu ke kamar. Yakini Ellie yang asli, karena rurusuhan dan terburu-buru jadinya hampir jatuh. Untungnya Alan tahan. Alan malah ngeluh sambil bilang, syukurlah tidak terluka, Ellie yang asli. Jadi melting atuh, sementara Graham langsung beraura. Tuan Alan memang seperti yang dibicarakan profesor, pemikat gadis muda. Alan kaget, jahat banget profesornya. Ia bilang kalau ia hanya terbiasa menangani anak muda. Kini ia pun bertemu Duke Howard, namanya Walter Howard. Walter meminta saran profesor mengenai putrinya, dan Alan sangat direkomendasikan. Yang Alan tahu dari propnya, kalau tugasnya adalah jadi guru privat Putri Tina yang ingin masuk ke sekolah kerajaan. Ternyata yang dijelasin emang benar, tapi kurang tepat. Karena ternyata Alan diminta agar ngebuat Tina menyerah masuk ke sekolah kerajaan. Duke pun ngejelasin lebih dulu tentang keluarga Howard. Mengenai 4 Duke,
atas pencapaian luar biasa dalam pendirian kerajaan, dan untuk melindungi wilayah tersebut, 4 duk diberi wilayah luas di timur, barat, utara, dan selatan. Hubungan mereka juga erat dengan keluarga kerajaan, jadi dipanggil Baginda, bukan Yang Mulia. Howard mengurus wilayah utara turun-temurun, juga punya kebanggaan sebagai keluarga militer, tapi itu akan berakhir di generasi dirinya, Walter Howard. Saat Tina masih kecil, istrinya meninggal dan ia hanya punya 2 anak perempuan. Stella, putri sulungnya, menuntut ilmu di sekolah kerajaan tapi kurang berbakat dalam sihir. Walter sendiri ragu, Stella bisa menguasai sihir terkuat turun-temurun keluarga Howard. Lalu si bungsu Tina, ia sama sekali gak punya bakat sihir. Sama sekali. Meski punya daya sihir, tapi Tina gak bisa ngegunain sihir dasar sekalipun. Walter sudah meminta banyak penyihir terkenal buat mengecek, tapi masih tidak diketahui penyebabnya. Tina punya rasa tanggung jawab yang tinggi karena lahir di keluarga ini. Dia berpikir masuk sekolah kerajaan, lalu menuntut ilmu sihir dan pedang meski tahu ada jalan lain. Walter pun ngebawa Alan ke suatu tempat. Ini adalah tumbuhan yang Tina rawat. Dia meneliti cara menanamnya dengan cara membaca buku peninggalan almarhumah mamahnya. Penelitian Tina sangat berharga bagi wilayah ini. Walter ingin putrinya tetap di sini dan melanjutin penelitiannya. Alan merenung. Masalah ini lebih sulit dari perkiraannya. Alan pun bicara pendapat pribadinya. Ada baiknya Tina mengikuti jalan yang ingin ia tempuh. Kalau dia ingin bisa pakai sihir dan nilainya cukup untuk masuk sekolah kerajaan. Dan Putri Duk sendiri menginginkannya. Apa Baginda mengizinkan Tina mendaftar? Duk menyetujui itu. Jika tercapai, ia akan izinkan. Masalah Alan yang harus ia hadapi, anak perempuan yang gak bisa pakai sihir meski punya dayanya. Ini memang masalah besar, tapi ia akan mencobanya. Gak lama mereka pun makan bersama. Makan bareng pelayan di tempat ini sudah jadi tradisi. Disambut meriah, Alan kagum. Duk nyuruh putrinya ngajak Ellie ikut bareng. Mereka saling berkenalan. はじめまして、ティナ・ハワードです。この子はメイド見習いのエリーでございます。エリーさんは先ほどお会いしましたね。車の中は寒くなかったですか？車ですか？アーレン先生、いろいろとお話を聞かせてくださいませんか？ Kemudian Duk minta bantuan satu hal lagi. Ellie adalah cucunya Graham. Dia satu-satunya penerus keluarga Walker yang telah lama ngebantu keluarga Howard. Baginda nitipin Ellie juga pada Alan. Graham telah menyetujuinya. Ellie takut jadi beban soalnya ia gak pandai sihir. Tapi dengan kata-kata Alan, ngebuatnya semangat karena nantinya bisa satu sekolahan di sekolah kerajaan bareng Putri Tina. Ngelihat Ellie antusias, Alan ngelus-ngelus rambut. Tina auto mode. Tiba-tiba datang kucing hitam. Ternyata dia adalah utusannya profesor. Di rumah kaca itu Alan gak nyangka kalau ada ruangan di dalamnya. Ada yang ngetuk, Tina pun ngizinin masuk. Alan senyum dan bilang, hari ini gak pakai baju pelayan ya? 先生はちょっと意地悪ですね。 Tina mengulang ucapan semalam, di mana ia gak mau dipanggil Baginda atau Nona. Panggil saja Tina. Kemudian dilarang berbohong. Meski sulit dikatakan, ia siap mendengarkan. Hari ini adalah ujian tulis. Ia sebelum memasuki sekolah ada ujian tulis, wawancara, dan juga ujian praktik. Awalnya Tina ragu buat persiapan nanti, soalnya materi ujiannya di setiap tahunnya berubah. Tapi baru tahu saat Alan memberitahunya, kalau sekolah kerajaan sekalipun punya alurnya sendiri. Itu dirancang berdasarkan siklus dekade atau 100 tahun. Alan memberikan contoh soal ujiannya, Tina pun mengerjakan. Saat malam sambil ngelihat hasil ujian Tina, Alan menyadari, gak salah lagi, putri ini memiliki bakat sekelas Lydia, teman baiknya. Putri sulung Duke Lancaster yang menjaga wilayah selatan. Lydia dijuluki Putri Pedang dan juga pandai dalam bidang akademis, lulusan terbaik sekolah kerajaan dan universitas, berdaya sihir tinggi dan bisa ngeluarin sihir pamungkas burung api. Di kemampuan akademis, dia bisa selevel dengan Lydia. Keesokannya Alan memberikan hasil ujiannya Tina. Tina lulus di ujian tulis, bahkan bisa lulus dengan nilai terbaik. Apalagi bagian esainya. Alan akan mengurangi persiapan ujian tulis. Mulai sekarang, mereka akan latihan sihir untuk ujian praktik. Semangat, harus dicoba dulu. Disemangati, Tina menunduk. Berapa kali pun ia coba, tapi tetap saja gagal.
Sejauh ini banyak guru yang telah mengajarinya. Selama itu juga ia mengecewakan mereka. Ya, gagal lagi, gagal lagi. Dengan tenang sambil senyum, Alan bilang kalau ia juga punya pengalaman mengecewakan. Bahkan itu terjadi baru-baru ini. Tina heran, kan profesor bilang kalau Alan sangat hebat. Alan Sensei alias pengajar putri pedang juga terkenal, bukan hanya Lydia San. Lah Alan malah bilang kalau ia hanya numpang ketenaran karena Lydia itu satu-satunya yang bisa tolerir. Meski daya sihir Alan yang jauh dari rata-rata, ia bisa masuk universitas karena mengawasi Lydia. Karena itu Alan tahu sulitnya sekolah kerajaan. Kelas-kelasnya sulit dan berat. Alan gak lulus sekitar setengahnya. Sebelum memulai pelajarannya, Alan ingin tahu dulu, apa Tina serius ingin masuk sekolah kerajaan, bukan karena kewajiban? Tina ngeiyain, ia ingin masuk sekolah kerajaan, dan itu bukan karena kewajiban. Alan bertanya, kan ada pilihan meneliti tumbuhan. Tina memang suka tumbuhan. Sebelum cerita, ia minta agar Alan gak menertawakannya. Alan janji. Tina pun lanjut cerita. Saat kecil, ibundanya ngebacain buku bergambar. Ia mengagumi sihir agung yang dipakai para pahlawan di cerita. Suatu saat nanti, ia juga ingin bisa ngegunain itu. Sihir agung ya? Sekarang tidak ada yang bisa sih. 笑ったりしませんよ。 Alan nyangkal, ia gak tertawa. Ia pun mengajak Tina buat mencoba. Selama ada niat, pasti ada jalan. Didukung, Tina antusias. Gak lama Ellie datang. Sesuai permintaan Alan, ia ngebawain lilin. Sepertinya Ellie agak ceroboh. Lagi-lagi ia hampir jatuh. Untungnya Alan tahan. Tapi lilin-lilin itu melayang di udara. Dan ala slow-mo, terlihat Alan menanganinya dengan sihir. Kembali tersusun rapi. Ngeliat itu Tina auto negur. ヘリから離れて今すぐにくっつきすぎですハレンチです ああ、 Pelajaran berlanjut. Elemen dasar sihir terdiri dari api, air, angin, tanah, petir, cahaya, dan kegelapan. Sejak lahir, orang-orang memiliki satu di antara 7 elemen. Keluarga Howard unggul di sihir air dan angin. Lalu bisa mengkombinasikan keduanya dan mengaktifkan sihir es. Tapi Alan memberitahu kalau itu setengah benar. Lantas, apa kelebihan dan kelemahan? Kemarin, ia memakai sihir pengatur suhu di dalam kereta. Itu mengombinasikan 3 elemen, air, api, dan angin. Api dan air berlawanan, itu menyimpang dari konsep kelebihan dan kelemahan. という考えからは外れると思うんです。 Sambil senyum, Alan bilang, kalau ini pemikirannya pribadi sih. Elemen yang cocok pada diri sendiri sebenarnya gak ada. Karena itu, ia minta mereka berdua ngosongin pikiran dan mencoba masing-masing elemen. Pertama, mereka akan praktik langsung. Alan pun minta untuk ngerapalin 7 elemen dasar sihir dan sihir es ke 8 lilin ini. Pertama, Ellie. Ia ditanya bisa sihir apa. Ellie ngejawab ia bisa sedikit sihir air dan angin. Saat dicoba, yang api berhasil. Lalu yang angin. Melihat itu, Alan menyemangati dengan bilang, dari awal bisa ngegunain 2 sihir. Masa depan Ellie menjanjikan. Ellie ragu, ia masih payah. Tapi Alan menyangkal, karena dengan ini Ellie masih sempat buat ngejar ujian masuk. Selanjutnya Tina. Alan ngerasain gerakan daya sihir. Formasi sihirnya juga rapi. Tina rajin dan teladan. Tapi gagal gitu aja. Tina terlihat sedih. Ia minta maaf. Alan bilang kalau Tina gak perlu minta maaf. Daya sihirnya ada, sisanya tinggal cari tahu kenapa tidak keluar. Alan akan memberi contoh. Aku akan membuat kalian bisa juga. Ingat itu baik-baik ya. Jika hanya pakai sihir dasar, itu gak akan menarik. Mari buat lebih memukau. Asal tahu caranya, sihir tidak sulit. Aku yang tidak berbakat sekalipun bisa melakukannya. Alan ngerasa lemah apa gimana sih? Itu mah OP atuh. Tuh mereka berdua sampai melongo begitu. Kembali ke isi surat Alan pada Lydia. Karena jadi guru privat, Alan pun ngeberitahu kalau kini ia tinggal di kediaman Duke Howard sampai musim semi. Alan juga minta doanya supaya lancar ngejalanin tugas ini. Di surat itu pula tertulis catatan kalau Alan lagi patah hati. Jadi ia harap Lydia sedikit menahan diri. Di pertemuan berikutnya, jangan menyapanya langsung dengan burung api, soalnya ia takut. Lydia terlihat kesal. Alan gak bisa ia maafkan karena sudah pergi gak bilang-bilang. Cerita pun bersambung. Gimana seru gak ceritanya? Lanjut gak nih?
Biar gak ketinggalan notif, boleh subscribe dulu. Jangan lupa support dengan cara like, share, juga komen. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Terlihat waktu belajar masih berlangsung. Allen bertanya, kenapa manusia bisa memakai sihir? Tina angkat tangan lalu menjawab, ini karena manusia memiliki daya sihir, lalu bisa melakukan penelitian dan berusaha untuk menguasainya. Jawaban itu dibenarkan Allen. Penelitian terus berjalan, dan orang yang bisa memakai sihir bertambah. Tapi jumlah orang yang bisa melemparkan mantra tingkat tinggi menurun tiap tahun. Keluarga Duke identik dengan mantra-mantra tertinggi mereka. Burung api, serigala salju, naga angin, dan harimau petir. Tapi hampir tak ada yang hidup bisa menggunakannya. Daya serangnya juga melemah. Tina bertanya, mereka sudah melakukan 2 abad penelitian dan reformasi sejak Perang Raja Kegelapan. Apa maksud guru Allen sia-sia? Tentu bagi Allen itu tidak sia-sia. Tapi secara tidak langsung, mereka ngorbanin kualitas demi kuantitas. Ia percaya manusia bisa ngegunain sihir karena meminjam kekuatan roh yang tidak kasat mata. Kekuatan roh? Tapi teori itu sudah dibantah dalam eksperimen. Mantra api tidak lebih kuat di gunung berapi. Tempat elemental alias roh api berkuasa. Justru ada kasus sihir elemen air malah menguat. Allen muji Tina rajin belajar. Tapi bagaimana kau bisa percaya pada eksperimen jika kau tidak bisa mengukur kekuatan para elemental? Karena itu, menurut Allen, jika roh ada, mungkin elemen tidak terlalu penting bagi mereka. Tapi, kebanyakan rumus mantra yang sekarang digunain dirancang untuk memanggil satu elemen saja. Dari sudut pandang mereka, kalau ada manusia yang selalu meminta satu hal saja, apa Tina dan Ellie akan minjamin kekuatan pada manusia yang menuntut sihir? Tina dan Ellie ngejawab enggak. Karena itu, guru Allen ngembangin formula sihir dan menambahi bagian yang kosong. Juga, ia ingin Tina dan Ellie mencoba formula sihir baru. Ellie bisa nyoba sihir api dan angin, karena itu coba gunain sihir lain selain 2 sihir itu. Pertama nyoba malah gagal. Ellie minta maaf karena gara-gara ia yang payah. Allen nyangkal, kemudian minta Ellie mencobanya dengan tenang. Saat dicoba ternyata berhasil. Lalu Tina, ia gagal. Di percobaan kedua pun sama, hasilnya gagal. Malam hari Allen ke perpus. Ia gak nyangka kalau ada buku kuno setingkat warisan budaya sebanyak ini. Tina jelas punya daya sihir. Ada sesuatu yang menghalangi pengaktifan sihirnya. Allen berharap bisa nemuin buku yang bisa memberinya petunjuk. Taunya Tina masuk perpus di antar pelayan. Tina ngebawa buku ringkasan ilmu pengetahuan sihir. Pelayan itu muji Tina yang sangat mirip dengan nyonya besar, suka buku dan rajin belajar. Tina ngiyain, tapi sayangnya ia gak bisa sihir seperti ibundanya. Lantas, Sally bertanya, guru privat kali ini orangnya seperti apa? Gurunya sangat jahil, tapi saat ia kedinginan, guru memberinya sal. Dia orang yang sangat baik. Sally pun bersialin putri kembali duluan, ia akan kembali setelah mengunci pintu. Duh, Pak Guru apa bakalan kekunci? Tentu tidak, karena pelayan itu nyatanya tahu kalau Allen ada di sana. Dialah kepala pelayan rumah ini. Namanya Sally Walker. Sally rasa ini kurang pantas, tapi ia ingin minta tolong sesuatu. Ini soal Putri Tina. Putri sangat pintar dan pekerja keras, tapi para guru sebelumnya selalu mengabaikan usahanya dan pergi, hanya karena tidak punya kemampuan sihir. Kepergian mereka melukai hatinya. Putri menangis diam-diam, tapi ia tidak pernah menyerah buat masuk sekolah kerajaan. Dan saat guru Allen datang, saat itu Putri sangat bahagia. Flashback. Saat itu Tina bercerita pada Sally soal Tuan Allen yang dijuluki otak Putri Pedang akan datang mengajarnya. Flashback. Singkatnya, Allen dan Nona Lydia adalah idolanya Putri. Karena itu Sally minta bantuannya. Allen tersenyum ramah, meminta Sally tenang saja karena ia di sana untuk ngebantu Putri. Tapi Allen minta tolong satu hal juga. Keesokannya Tina uring-uringan minta penjelasan karena tahu Allen dan Ellie jalan-jalan pagi berduaan. Ternyata Allen cuma ngebantu Ellie manen sayuran. Hingga Tina terlihat kaget saat tahu kalau Ellie suka pada guru Allen. Tapi ekspresi Tina berubah karena Ellie ngelanjutin. Ia suka sama guru Allen setelah kakek, nenek, dan nona Tina. Allen muji keakraban mereka yang seperti saudari. Karena itu salah satu dari mereka bertanya, menurut guru Allen siapa yang terlihat seperti kakak? Allen ngejawab Tina.
Ellie protes karena ia setahun lebih tua dari Tina. Ellie pun bilang ia gak akan nemenin Tina tidur kalau ada petir lagi. 卑怯よエリー、自分だって怖いわ笑い事じゃありません。 Sesi belajar dimulai. Ellie ngerasain daya sihir kegelapan milik Anko. Setelah itu mencobanya pada lilin. Tapi gagal. Pun bagian Tina, sama gagal. Allen tetap memberi mereka semangat. Kemudian ia memberi contoh. Seketika muncul Anko di tangan Allen. Memberi satu pada Ellie dan satu pada Tina. Hasilnya mirip sekali. Ini karena Allen punya Anko sebagai referensi. こちらが届いておりました。 Malam hari, Allen baca surat. Ternyata dari Lydia. Isinya, kepada orang yang sedang kabur. Aku sudah menerima surat laporanmu. Kenapa keluarga Howard? Kalau mau kerja, bisa ke tempatku saja kan? Aku sudah beberapa kali bertemu Tina dan tahu kondisinya. Bagi kamu sekalipun, itu pasti sulit. Tentu saja mungkin bisa kalau pakai cara itu. Tapi itu dilarang. Jangan pakai ke siapapun selain aku. Lalu soal penyihir kerajaan, ada yang tidak kamu laporkan kan? Merahasiakan sesuatu dari majikanmu. Nyalimu besar juga. Ya sudah, sampai jumpa di ujian masuk sekolah kerajaan. Malah ada catatan lagi, di mana Lydia gak minta Allen nulis surat buatnya tiap hari. Tapi Allen harus nulis surat untuknya seminggu sekali. Keesokannya mereka nyoba lagi. Formula mantra baru mulai nunjukin hasil. Saat Ellie coba, ia berhasil. Dan bagian Tina tetap gagal. Tapi Allen melihat serpihan es. Malam hari, gak henti Allen nyari info. Tina tinggal selangkah lagi sampai pengaktifan sihir. Kalau teori modern gak bisa ngejelasin, ia akan cari catatan jadul hingga ia nemuin sesuatu. Saat kembali ketemu Ellie, dan kini di kamar Ellie. Awalnya Ellie protes karena dipanggil kakak, jadi minta Allen memanggilnya Ellie saja. Kemudian Allen bilang, kalau Ellie gak boleh ngajak laki-laki masuk ke kamar Ellie malam-malam begini. Hal seperti ini hanya boleh dilakuin dengan pujian hatinya Ellie saja. Ternyata Ellie ingin berterima kasih banyak. Tadi kakek dan neneknya memanggil Ellie. エリー、あなたを誰よりも愛してるわ。 Ya, ternyata malam itu Allen memberi sedikit saran pada nenek Ellie yang ternyata Sally. Di mana Allen bilang soal Ellie yang berbakat tapi kekuatannya tidak maksimal. Agar Ellie bisa maju dengan percaya diri, ia ingin Sally dan Pak Graham ngutarain betapa berharganya Ellie bagi mereka. Kasih sayang keluarga bisa jadi dukungan hati. Ya ini karena Allen didukung keluarganya juga. Ternyata orang tua Ellie meninggal saat Ellie kecil. Kemudian ia dipungut keluarga Howard. Ia masih ingat hari pertama datang ke kediaman ini. Ia ingat salju putih yang dingin dan gadis kecil yang berusaha keras mengikutinya. Ya Nona Tina juga baru saja kehilangan ibundanya. Ellie takut. Ia adalah penerus keluarga Walker, tapi selalu gagal dalam hal apapun. Ia juga dibalap Nona Tina dalam akademi. Ia pikir gak punya tempat lagi, jadi ia minta tolong Tuan Besar. Ellie juga ingin masuk sekolah kerajaan. Allen muji atas keberanian dan kemandiriannya Ellie. Keesokannya Ellie terus berkembang dengan baik. Saat Ellie ditanya sihir lain, Ellie terus terang kalau ia agak takut petir dan cahaya. Tapi di belakangnya Tina terlihat sedih. Lalu bagian Tina, tetap saja, belum membuahkan hasil. Mereka menyemangati Tina dan memberitahu kalau masih ada waktu. Malam itu Allen bertemu Duke Walter. Duke bertanya apa Allen mau nyoba ngebujuk Tina agar mundur? Tentu tidak, karena Tina mau. Ia rasa lebih baik mereka ngebantunya masuk sekolah. Meski gak bisa sihir, selama Tina punya bakat akademik, akademi juga bisa ngebuat pengecualian secara khusus kan? Duke tahu itu, tapi Allen tahu kan kalau dunia bangsawan sungguh ngerepotin. Ya kalau putri keluarga Howard masuk sekolah padahal gak bisa sihir, Tina pasti jadi bulan-bulanan orang-orang bodoh. Tentu Duke gak mau Tina lebih terluka. Karena itu kalau masih gak ada kemajuan, Duke minta sesuai yang ia sarankan. Malam hari, Tina latihan sendirian. Allen muncul mau nemenin latihan. Sambil melihat Tina, dalam hati Allen mengakui kalau ini benar-benar aneh. Akhir-akhir ini, formula sihirnya hilang, bahkan sebelum sempat Allen mengeceknya, seolah sesuatu menolaknya. Sejauh penglihatannya, formula sihir Tina gak masalah, jadi kenapa gak bisa aktif? Pasti ada cara buat ngebantunya. Keesokannya Allen telat bangun, ini karena ia kebanyakan gadang.
Saat kembali, rupanya Tina berlatih sampai larut. Dengan tenang, Allen menunggu sambil baca. Hingga Tina terbangun. "Apa kau membaca buku itu demi aku?" Allen ngebantah, ini karena hobinya. Tina terus terang, kalau ia tahu, guru Allen membaca buku sampai larut malam. Ia bahkan gak ngeliat Allen di ruang makan tadi pagi. Dalam sebulan ini, sudah ratusan buku yang guru Allen baca. Mikirin formula baru tiap hari demi dirinya. Dengan ramah, Allen minta Tina gak perlu dipikirkan. Ini karena ia suka ngebaca buku dan memperbaiki formula sihir. Kebetulan saja tadi pagi ia kesiangan. Tina protes. Seharusnya guru Allen marah. Ia gak bisa ngelempar mantra satupun. Itu karena ia gak punya bakat. Allen buru-buru minta maaf. Tina berkata begitu karena ia gagal jadi guru buat Tina. Tina menangis. Ia sudah muak. Ia menghormati dan menyayangi guru, juga menyayangi Ellie. Tapi tiap kali guru memuji Ellie, tiap kali ngelihat Ellie berkembang dari hari ke hari, 素晴らしい。これは氷の bersamaan dengan itu terlihat sihir es penyeruak menutupi Tina. Ellie datang. Allen menyuruh Ellie menjauh. Kemudian ia memanggil-manggil Tina. Cerita pun bersambung. Gimana, seru gak alur ceritanya? Menurut kalian, apa Tina akan berhasil? Komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dari Mimin. Makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih. 季節楼、暴風竜、ライオン。 Daya sihir Tina lepas kendali. Padahal sebelumnya gak aktif. Tapi ini terjadi tiba-tiba. Allen sangat khawatir. Karena itu membahayakan Tina. Ia minta Ellie manggil Pak Graham. Allen ingin ngelakuin sesuatu. Tapi sayang, mustahil sihirnya menembus badai es itu. Selain itu, ia juga ngerasain kalau ada sensasi buruk yang menyesakkan jantungnya. Ada sesuatu yang tak dikenali. Cara yang sebenarnya gak ingin ia lakukan lagi. Allen pun manggil-manggil Tina. Apa Tina mendengar suaranya? Tentu, kini Tina mendengar suara gurunya. Tina sendiri malah nanya apa yang terjadi. Allen minta Tina tenang dan mendengarkannya. Ia pun ngeberitahu kalau daya sihir Tina lagi lepas kendali. Jika dibiarin terus, maka daya sihirnya Tina akan terkuras. Karena itu, Allen akan hubungin Tina dengan daya sihirnya. Dengan begitu, ia bisa ngendalin daya sihirnya Tina. Akan begitu Tina bertanya, apa itu bisa? Tentu, Allen pernah berhasil sebelumnya. Meski terasa tak nyaman, Allen minta izin hubungin daya sihirnya dengan daya sihir Tina. Tina percaya pada gurunya. Allen pun memulai. Terhubung, Allen ngerasain kapasitas daya sihir yang luar biasa. Potensinya bahkan melebihi Lydia. Terdengar isi hati Tina, yang selalu bertanya-tanya, kenapa dirinya gak bisa ngegunain sihir. Tina menyesal terlahir ke dunia. Ya kesadaran Tina mengalir pada Allen. Tina yang gagal ngerasa takut. Ia sudah berjuang, tapi kenapa gak ada hasil? Allen manggil Tina. Tiba-tiba keluar burung es. Badai salju mulai melemah. Mereka saling membantu. Allen ngeluarin burung apinya. Saat Allen memeluk Tina, Allen melihat burung es itu terbang dan bilang kalau akhirnya ia bertemu dengan kunci. Lalu ngilang gitu aja. Dan itu hanya Allen yang dengar. Allen nanya apa Tina melihat atau mendengar sesuatu. Di dalam badai salju, Tina gak dengar suara apapun selain suara gurunya. Tina ngerasa aneh, masih terhubung. Allen pun mutusin penghubungan itu. Gak lama Ellie datang. Hal barusan adalah hal yang dilarang Lydia, karena itu ia harus cari alasan. Tapi tiba-tiba Allen pingsan. Untung ada Graham. Setelah sadar, mereka terlihat khawatir, terutama Tina. Ia cemas, ini sepertinya karena penghubungan daya sihir mereka. Allen nenangin, Tina gak usah khawatir. Allen cerita kalau ia paham sesuatu tentang kekuatan barusan. Bisa ngendaliin daya sihir orang yang terhubung. Kapasitas daya sihir yang bisa dipakai tergantung kehendak seseorang. Lalu, untuk terhubung dengan orang yang tak pernah terhubung caranya sangat mudah. Ngebuat Tina bertanya, apa hal serupa pernah terjadi sebelumnya? Allen ngiyain. Orang yang pernah terhubung dengannya adalah adiknya Karen dan... Belum sempat bicara, Tina udah nebak, pasti Nona Lydia.
Allen ngeiyain. Saat itu, ia terpaksa melakukannya. Menghubungkan daya sihir, artinya mempercayakan nyawa. Kekuatan ini berbahaya karena Allen bisa ngegunain daya sihir dari orang yang terhubung dengannya secara bebas. Jadi, gak boleh dipakai sembarangan. Karena itu juga, Allen minta hal itu dirahasiain. Cuma Allen dan Tina saja yang tahu. 話してはいけませんよ。わかりました。 Allen bertanya-tanya, apa yang ada di dalam diri Tina itu ada kaitannya dengan Tina. Ia harus mencari tahu lebih dalam. Keesokannya Graham nunjukin tempat latihan baru. Lingkungannya juga ideal. Tina diminta nyoba. Apa bisa ngaktifin sihir? Saat dicoba bisa, tapi sampai nembus atas. Allen juga sampai terdiam. Apa sesuatu dalam diri Tina mempengaruhi? Sepertinya yang saat itu mencegah Tina ngaktifin sihirnya. Selain itu juga karena penghubungan daya sihir. Allen pun menghampiri Tina dan muji Tina kerja bagus. Karena itu, mulai hari ini Tina harus belajar ngendaliin daya sihirnya. Tina terharu. Sekarang ia bisa ngegunain sihir. Ellie ikut senang. Allen ingin ngelapor pada Tuan Walter akan Tina yang kini bisa ngegunain sihir. Tapi sepertinya agak sulit. Entah kenapa Allen juga heran. Pak Graham pun gak bisa ngeberitahu lebih banyak. Saat malam Allen nulis surat untuk gurunya. Ia ngelapor soal Tina yang berhasil mengaktifkan sihir. Kemudian minta gurunya mengirim secepat mungkin gulungan sihir pelindung es tingkat militer. Sudah mencari-cari tapi Allen masih belum menemuin petunjuk apapun. Hingga saat ngebuka sebuah buku, lagi-lagi ia ngeliat cap itu. Seolah-olah ada yang mendahuluinya. Terlihat Ellie kini mulai bisa sihir kegelapan. Tapi bagian Tina, seperti kemarin, malah nembus atas. Allen pun minta Tina untuk lebih fokus menahannya lagi. Ellie mulai praktik serangan langsung melawan kakeknya. Kemudian Tina. Saat malam, Graham berterima kasih pada Allen atas kemajuan putri juga cucunya. Meski begitu, Allen menyadari sepertinya Tuan Walter mengabaikannya, seolah menghindarinya. Di kamar, Allen teringat ucapan makhluk itu, di mana ia bilang telah menemukan kunci. Allen berpikir, apa maksudnya Tina? Karena harusnya bukan ia yang cuma rakyat jelata. Tina dan Ellie istirahat, sementara Allen kini dipanggil Tuan Besar. Sambil membelakangi, Walter bilang kalau ia akan ngebatalin ujian masuk Tina ke sekolah kerajaan. Allen heran, kenapa? Padahal Nona Tina bisa masuk sekolah kerajaan dengan peringkat tinggi. Tuan Walter juga berterima kasih. Siapa sangka putrinya jadi bisa ngegunain sihir. Tina memang bisa ngegunain sihir, tapi ilmunya terlalu minim. Sekalipun diterima, Walter rasa Tina pasti ngerepotin orang di sekelilingnya. Ya, ada hal yang Walter sembunyikan, tapi Allen gak nyerah. Di mana ia pun mulai cerita kalau Rosa, ibunda Nona Tina menginginkan ini. Walter heran, kenapa Allen yang gak ada hubungannya dengan mereka bisa tahu kalau istrinya menginginkan itu. Allen pun ngejelasin, setelah ia melihat buku-buku di perpustakaan, buku-buku tentang sihir es memiliki cap yang sama. Itu milik Nyonya Rosa. Allen yakin kalau Nyonya Rosa ingin ngebantu mereka untuk membangkitkan kekuatan sihirnya Nona Tina. Jaga-jaga jika dia gak mampu. Dia percaya orang lain akan mengambil alih peran itu. Allen ngeliatin tanda buktinya. Tuan Besar terkejut. Allen menunduk. Ia memohon. Ia gak tahu alasan Baginda apa. Tapi ia mohon untuk dipertimbangkan sekali lagi. Dan untuk kelancangannya, ia siap akan konsekuensinya. Walter nyuruh Allen mengangkat kepala. Ia menyebut kalau Allen adalah pria yang kelewat baik. Tuan Walter menyetujui, tapi ada syarat. Dan kini Allen ngeberitahu mereka soal syarat dari Baginda, yakni ujian terakhir yang akan Tuan Walter sendiri yang mengeceknya. Tapi karena sibuk sebagai gantinya, Tina dan Ellie harus ngelawan penyihir kuat. Allen percaya Tina dan Ellie bisa lolos. 二人とも僕の自慢の生徒なんですから。あんこさん。 Kini mereka berlatih serius. Tina dan Ellie saling kompak satu sama lain. Babak pertama mereka kalah, tapi bagi Allen mereka lulus KKM. Semua ada kemajuan, tapi mereka masih belum cukup kuat. Allen pun nginpo kalau di ujian akhir, lawan Tina dan Ellie adalah penyihir hebat yang dipilih Tuan Walter. Ada kemungkinan ngegunain sihir tingkat lanjut juga. Allen pun bilang kalau ia akan ngajarin semua yang dibutuhin sebelum ujian. Singkat cerita, Ellie terjatuh karena berendam sampai kepanasan.
Allen ngegunain sihirnya untuk ngeringin rambut. Terus terang, ia juga sering ngegunain sihir ini. Kompak mereka bertanya, untuk siapa? Ternyata untuk adiknya Allen, namanya Karen. Dan ternyata Karen sekolah di sana, jadi Karen akan jadi senior Tina dan Ellie setelah mereka masuk sekolah. Mereka mulai berlatih, hingga Allen muji kerja mereka berdua bagus. Mereka pengen lanjut latihan, tapi Allen sudahi karena besok ujian akhir, jadi mereka harus menyimpan stamina. Malam hari Allen baca-baca buku. Di sana juga tidak tertulis tentang sosok yang ia lihat saat itu. Hingga Tina nyamperin. Ia gak bisa tidur. Ia minta tenaga dari tumbuhan, terus ia ngelihat cahaya. Tina bertanya, jika besok gagal, apa ia dan Ellie gak bisa ke ibu kota? Allen yakin kalau itu gak akan terjadi. ティナたちなら大丈夫ですよ。 Kemudian Tina pengen ngobrol sedikit. Soal saat kecil, ia pernah cerita kalau ibunya sering ngebacain buku bergambar. Nah, ia mengagumi sihir agung yang digunain para pahlawan. Buku itu mencantumkan singa berselimut api, Enrin, burung giok penyembuh luka, Ransui, lalu burung pembeku segala hal, Hyokaku. Allen bertanya, Hyokaku? Kemudian Tina pun ngejelasin kalau Hyokaku, burung berwujud bangau yang konon sudah tidak ada. Tina percaya kalau sihir agung itu ada, jadi ia ingin ke ibu kota, ke sekolah kerajaan, karena ini adalah cerita yang ibunda tinggalkan padanya. Tina ingin ngebuktiin soal keberadaannya. Guru Allen yang pertama kali mendengar cerita ini. Hingga Allen pun ngeliatin sebuah buku. Beberapa bulan ini, ia ngebaca buku ini di perpus. Di antaranya, ada beberapa buku yang diselipkan pembatas buku. Semuanya menuliskan tentang formula sihir es dasar. Di halaman terakhir, semuanya ada cap yang sama. Ya, Allen tidak mengenal ibunya Tina, tapi dengan melihat catatan yang ditinggalkan, yang Allen ketahui kalau Nyonya memperdulikan anaknya setelah dia tinggalkan. Hal itu tersampaikan jelas. Allen juga cerita kalau sebenarnya formula sihir yang ia ajarkan pada Tina adalah modifikasi dari catatan-catatan itu. Tahu hal itu, Tina bersemangat. Ia akan menang dan masuk sekolah kerajaan. Keesokannya mereka pun ketemu Sally, di mana ia memberikan wasiat dari Nyonya Besar, sebuah tongkat milik Nyonya Rosa. Sally dipercaya untuk menyerahkan ini pada Nona Tina setelah Tina mempelajari sihir. Sally terharu, akhirnya ia menuntaskan tugasnya. Ia juga berpesan pada Ellie untuk percaya pada diri sendiri yang telah berjuang selama ini. Sally juga berpesan agar Allen ke kursi penonton, juga dilarang untuk campur tangan. Terlihat lawan mereka. Allen tahu kalau topeng itu adalah sihir penghalang identifikasi. Pertarungan pun dimulai. Sally kagum melihat sihir air, tanah, dan es yang dikuasai cucunya. Lalu Tina. Mereka saling bekerja sama. Hawa dinginnya sampai Allen rasain. Itu sihir tingkat lanjut, bongkahan es kembar. Tenanglah Ellie, seperti yang guru ajarkan. Allen menyemangati mereka. Pertarungan sengit, sampai Allen kagum karena Tina bisa ngegunain sihir yang tidak ia ajarkan. Sally sampai terharu melihat mereka yang sudah tumbuh hebat. Tina minta lawan mengakui kekalahan. Ellie juga nyuruh agar menyerah tanpa syarat, tapi ia akan ngegunain segenap kekuatan. Allen sudah menduga kalau penghalang ini tidak akan bertahan. Ia memberitahu semua penonton kalau di sini berbahaya, jadinya diminta pergi. Pada Bu Sally pun sama. Allen turun. Allen minta izin sama Graham biar ia saja yang jadi wasit. Graham ngingetin kalau ini berbahaya. Allen tahu. Entah beruntung atau sial, tapi ia terbiasa dengan ini. Melihat itu, Tina bergumam, harusnya ayahnya saja yang bisa memakai itu. Ellie terlihat takut, gimana cara menghadapi ini? Tapi ia yakin mereka gak akan kalah, karena mereka muridnya guru Allen. Kini terlihat serigala putih. Allen pun baru ngelihat sihir pamungkas keluarga Howard, serigala es. Kemudian, Allen pun memberikan penghalang tingkat militer yang dikirim profesornya. Buat jaga-jaga, ia juga minta Pak Graham untuk memasang penghalang ganda di luar juga.
Allen manggil mereka. Mereka nyuruh guru jangan mendekat. 来ちゃダメです。先生は見ててください。 Mereka berdua ingat semangat-semangat yang guru mereka berikan. 行くぞ。 Ellie gagal. Lalu bagian Tina. Diselimuti es pun serigala itu mampu terbebas. そうするのなら同じ極地魔法を繰り出して。 Dari hembusannya saja, mereka sampai terhempas. Allen manggil Tina. Ia bilang, tadi Tina sudah melihat formula aktivasi serigala es kan? Tina ngiyain. Karena itu, ini kesempatan Tina untuk belajar dadakan. Karena itu cobalah. Tina rasa gak bisa. Tapi setelah melihat tongkat pemberian ibunda, Allen minta Ellie bantu Tina. Hingga kedua serigala pun beradu. Tina gak nyangka, ternyata mereka berhasil. Terus saling beradu. Ya, dari yang Allen lihat kalau formula sihir muridnya masih kasar. Tina tiba-tiba teriak kalau ia masih sanggup. Ini ada di dongeng yang diceritakan ibundanya. Putri es yang mengikat pita di tongkatnya saat benar-benar mau serius. Mereka berdua ngerahin kekuatan. 手を凍らせる氷の鳥、氷閣。 Serangan itu sampai membelah topeng. Terlihat jelas yang mereka lawan bukanlah sembarang penyihir terkuat, melainkan Tuan Besar Walter. Belum selesai, serangan itu sampai menembus atap, menjulang ke langit. Kini, sepertinya Allen nulis surat pada Lydia, cerita soal ia dan para murid yang akan berangkat ke ibu kota. Agak sedih ia harus ninggalin dunia perak ini. Graham berpesan pada Ellie agar mendengar baik-baik perkataan guru Allen. Lalu terlihat Tuan Walter yang pakai perban. Sally nanya gimana dengan tubuh Tuan Besar. Walter ngejawab kalau ia baik-baik saja. Walter nyebut kalau ujian akhirnya luar biasa. Ia seperti melihat Rosa. Kemudian ia minta maaf atas semua hal yang selama ini. Ya, ia juga takut kalau harus kehilangan Tina. Tina memeluk ayahnya. Ia pamit, juga minta sang ayah merawat tumbuh-tumbuhannya. Sambil melihat Tina yang bersiap, Walter tersadar kalau rumah kaca itu sudah terlalu sempit untuk pohon muda yang telah tumbuh. Maka tugasnya sebagai ayah adalah mengirimnya ke dunia baru. Ya, Rosa juga sepertinya menginginkan itu. Walter percaya pada Allen, tapi kalau sampai macam-macam, ia gak akan segan-segan. Begitupun Graham, jika Allen macam-macam pada cucunya. Allen buru-buru bilang kalau mereka salah paham. Ia gak punya niat semacam itu. Mereka pun berangkat. Cerita pun bersambung, sampai jumpa di video selanjutnya. Begitu nyampe ibu kota, Allen langsung melipir ke rumah Lydia. Tapi alih-alih disambut pelukan hangat, apa yang dia dapat? Semburan sihir api. Ya bener, bukannya hai sayang apa kabar, malah nih gue bakar muka lo karena lo telat. Padahal faktanya Allen gak telat sama sekali. Ya namanya juga ciwi-ciwi, suka cari-cari alasan buat ngambek. Ternyata menurut Lydia, Allen tuh harusnya udah duduk manis di kursi sebelum dia nyampe. Standar wanita ya, serba detail. Dan karena Lydia tahu sihir apinya gak bakal mempan di Allen, dia lanjut ngancam bakal nebas kuat tenaga. Allen dengan wajah pasrah cuma bisa minta, please deh jangan main pedang ke gue, lo tahu kan gue gak bakal bisa ngalahin lo. Lydia mode ngambek. Allen minta maaf karena ia jadi guru privat tanpa cerita pada Lydia dulu. Lydia cuma ngejawab terus. Allen dengan sabar nerusin. Ia juga sejak kembali ke ibu kota gak nemuin Lydia sampai sekarang. Masih belum Lydia ngejawab, selain itu apa? Allen pun mengakui kalau ia gak ngeberitahu Lydia alasan kenapa ia gagal dalam ujian masuk penyihir kerajaan. Udah puas, Lydia pun ngerentangin tangan pengen dipeluk. Ya akhirnya buka suara. Dia kesepian, dia maunya Allen selalu cerita apapun ke dia. Kemanapun pergi harus bareng. Tiba-tiba datanglah Anna. Pelayan baik hati yang bawa teh. Tapi dia sempat bisik-bisik ke Allen. Bang tahu gak, si Nona semalaman mikirin baju yang mau dipakai buat nyambut lo. Biar aman, Allen langsung keluarin jurus andalan cowok kalau kepepet. Ngasih hadiah plus rayuan maut. Dia sodorin boneka gugu ke Lydia sebagai oleh-oleh. Terus langsung bilang, by the way, lo kelihatan cantik banget hari ini. Boom, Lydia langsung luluh. Hati Ciwi emang selebut roti sobek kalau udah dipuji. Oh ya, Lydia juga baru lulus akademi. Ia nanya Allen juga ikut wisuda kan? Ya sebenarnya profesor juga menyuruhnya ikut.
Tapi Allen ngerasa berat buat datang karena gak ada dalam sejarah. Lulusan peringkat 2 malah belum dapat kerjaan. Lydia sendiri penasaran apa Allen bakal terus jadi guru privat. Tapi Allen jujur, itu bukan hal gampang buat dia. Dan begitu, Lydia nanya soal Tina yang tiba-tiba bisa pakai sihir. Allen mendadak keringetan dingin. Soalnya dia takut kalau Lydia tahu. Ternyata Tina bisa hebat gitu karena sihir koneksi dari Allen. Jadi dia ngeles aja sambil bilang masih banyak yang harus dipelajari. Allen sendiri pengen menyelidiki lebih mendalam soal daya sihirnya Tina. Ia yakin Tina bakal jadi murid peringkat 1. Ellie juga lulus dengan nilai tinggi. Lydia sempat mikir, wah ini bisa jadi saingan buat adiknya, Line, yang juga masuk akademi tahun ini. Jadi makin panas tuh kompetisi. Tiba-tiba Lydia maksa Allen buat ketemu dia tiap hari. Si Allen langsung bingung mau nolak gimana. Mau bilang gak bisa, entar dibilang gak sayang. Beberapa waktu kemudian, Allen mampir lagi ke kediaman keluarga Howard. Walter sang ayah kaget campur bangga, soalnya Tina dan Ellie berhasil jadi lulusan terbaik. Wah, nama keluarga Howard harum, terutama Tina yang lulus sebagai peringkat 1. Apalagi nilainya terbaik dalam sejarah. Walter pun minta Allen tetap jadi mentor mereka. Tapi Allen dengan sopan menolak. Alasannya, dia malas ribet sama urusan kerajaan. Dan Walter langsung ngeh. Lalu Walter buka rahasia kenapa dulu Allen gagal jadi penyihir istana. Seorang Duk pasti hal yang mudah buat tahu info ini. Ya, nilai ujian tulis dan wawancaranya Allen paling tinggi. Tapi nilai ujian praktiknya terendah. Tahu itu Tina Ellie kaget. Kalau nilai guru terendah, gak mungkin ada yang bisa lolos di antara mereka. Tina sampai beraura saking keselnya. Walter lanjut cerita, kalau penguji yang memeriksa ujian praktik Allen adalah pangeran kedua. Namanya Gerard, yang memprovokasi Allen sebelum ujian. Si pangeran ngata-ngatain keluarga Allen dan keluarga Lydia. Allen yang biasanya kalem langsung ngehapus semua sihir sang pangeran di ujian. Bahkan Allen mendominasi dengan ilmu pedang. Sampai akhirnya pangeran keok. Tapi dasar anak raja, si pangeran pakai wewenang kerajaan buat mendiskualifikasi Allen dengan alasan merendahkan keluarga kerajaan. Wah, licik banget si Gerard ini. Ya gimana lagi, para penguji juga gak bisa mengabaikan pangeran. Dan akhirnya mereka mutusin gak memberi nilai buat Allen. Tina dan Ellie yang denger cerita itu langsung gregetan. Tapi Allen santai aja, bilang dia gak nyesel. Karena yang dia bela adalah orang-orang yang dia sayang. Walter nanya apa Allen mau nyerah buat jadi penyihir kerajaan. Padahal itu mimpi Allen sejak masuk sekolah kerajaan kan. Allen pun cerita kalau ia yatim piatu. Tina dan Ellie kaget bareng. Allen gak tahu orang tua kandungnya. Orang tua dan adiknya saat ini adalah ras serigala. Meski begitu, oleh mereka Allen dirawat dengan baik penuh cinta. Lydia juga sedikit peduli padanya. Jadi Allen gak bisa ngebiarin mereka diolok-olok dan ditertawakan. Walter ngejawab keluarga Howard ada di pihak Allen. Sayangnya keputusan Allen buat gak lanjut jadi mentor bikin Tina sedih banget. Sampai-sampai dia kabur nangis ke bawah pohon jambu. Allen nyusul ke pohon jambu. Tina nanya, beneran nih mau ninggalin mereka? Allen bilang, kamu bakal baik-baik saja tanpa aku. Tapi Tina gak terima. Dia baru sadar ada perasaan lain yang tumbuh. Walau begitu, Allen tetap kekeh. Dia bilang ikatan guru murid gak bakal hilang. Akhirnya Tina pasrah, tapi sebelum perpisahan, dia pengen punya kenangan indah. Tahu-tahu Tina langsung nyosor Allen. Ya Allen cuma bisa bengong, pasrah sambil mikir, kalau ada FBI, tamatlah riwayat gue. Dan lucunya, semua itu ternyata diliatin profesor dari jauh. Waduh, kegip bro. Profesor langsung maksa Allen tetap jadi mentor. Dengan begitu, ia bakalan diam. Ya, profesor gak mau ngelepasin SDM berkualitas seperti Allen. Mau gak mau, Allen pun setuju. Malamnya, Tina masih kepikiran. Bukan soal ujian, bukan soal masa depan, tapi soal bibir Allen. Ellie yang lihat kelakuan Tina jadi curiga. Untungnya ada Stella yang datang nyelamatin situasi. Mereka pun curhat bareng sampai malam. Ya, temu kangen. Stella juga bangga sama pencapaian Tina adiknya. Besoknya, hari penyambutan murid baru tiba. Allen rapi-rapi dikit biar gak dimarahi Lydia. Dia juga bantuin Ellie beresin seragam. Ellie happy banget karena Allen tetap jadi mentornya. Meski mereka gak bisa ngomong alasan sebenarnya. Allen juga ketemu Line sama Nyonya Lisa. Dipanggil Nyonya Lisa protes. Allen pun manggilnya Bu Lisa. Di aula, Tina duduk dekat Line. Wah, api persaingan langsung kebakar. Baru duduk aja udah saling sikut pakai tatapan.
Terus, kepala Akademi Road muncul dengan gaya terbang sambil nahan hujan pakai sihir. Epik abis. Tina pun dipilih maju pidato mewakili murid baru. Tina sempat gugup, hampir jatuh. Tapi akhirnya pidato lancar. Dia cerita perjalanannya dari anak gak punya sihir sampai akhirnya bisa masuk akademi berkat Allen. Dia janji bakal ciptain keajaiban. Pidatonya bikin semua orang merinding semangat. Setelah Stella, sang ketua OSIS kasih pidato motivasi. Gak lama lanjut sambutan kepala sekolah. Tapi tiba-tiba ada kabar darurat. Lydia lagi ribut sama pangeran. Sementara itu di tempat lain, Lydia yang udah kesal setengah mati karena dihina pangeran Geralt langsung cabut pedangnya. Geralt langsung pucat. Mungkin nyesel udah ngomong seenaknya. Tapi yang bikin ngeri, Lydia udah gak bisa denger apapun, termasuk suara kakaknya sendiri yang panik ngingetin. Tiba-tiba suara yang familiar bikin Lydia berhenti. Yap, muncullah dia, Allen. Kehadirannya kayak lampu terang di tengah gelap. Kakaknya Lydia langsung kelihatan lega banget, kayak nemu charger pas baterai tinggal 1%. Keributan itu, saking hebohnya, bikin sang raja ikut muncul ke lokasi. Semua orang langsung menunduk, refleks nasional tanda hormat. Dengan suara berwibawa, sang raja minta penjelasan dari Lydia, tapi Lydia gak mau ngomong di tempat itu. Yang mulia pasti mengerti. Katanya kalem tapi menusuk. Geralt langsung potong omongan. Katanya, Lydia itu susah dinasehatin. Teman-temannya udah ngingetin. Gak bisa terus-terusan sok polos tapi nekat. Bahkan dia bilang Lydia harus pilih teman yang levelnya pantas. Lydia malah gak tahu terima kasih dan malah marah mengamuk. Abang Lydia nanya, apa Geralt gak ngerasa tindakannya sudah mencoreng kehormatan kesatria pengawal kerajaan? Tapi Geralt malah minta sampaikan peringatan itu pada Lydia si adik, bukan pada dirinya. Karena Lydia adalah orang bodoh yang menolak lamarannya. Duh, sepertinya Geralt ini udah kenyerian karena Lydia. Bahkan dia ngelapor ke raja, minta Lydia dihukum cuma karena ditolak cintanya. Duh bro, sakit hati boleh, tapi jangan jadi drama sultan. Mentang-mentang ayahnya raja, bebas minta apa saja. Allen pun angkat suara, izin untuk bicara. Tentu Geralt ngelarang karena Allen orang rendahan. Ya tapi gak disangka, raja ngeiyain. Dengan tenang tapi tegas, Allen bilang, saya udah kenal Lydia lama. Dia gak akan angkat pedang kalau gak ada alasan yang adil. Artinya, Geralt pasti udah bikin kesalahan fatal. Langsung tuh Geralt kebakaran jenggot. Dibilangin salah malah ngegas. Dia bilang Allen gak pantas campur tangan dengan keluarga Lannister. Bahkan hina Allen yang jadi pecundang karena gagal di ujian penyihir kerajaan. Gak hanya itu, ia juga ngehina latar belakang Allen. Dimana bilang bau yang menempel pada Lydia ini karena Allen yang berasal dari ras serigala. Tapi Allen santai, jawab dengan mantap. Kalau kamu hina aku pribadi, aku bisa terima. Tapi kalau kamu hina Lydia Putri Duk dan keluarganya, sorry bro, aku gak bisa diam. Ucapan kamu barusan kayak pedang yang gak kelihatan tapi nusuk ke hati. Dan dari situ Allen makin sadar, Geralt lah yang udah ngomong sesuatu sampai bikin Lydia kehilangan kendali dan menghunuskan pedang. Tanpa basa-basi, sang raja langsung menjatuhkan hukuman. Geralt dan Lydia resmi dijatuhi kurungan selama sebulan penuh, tapi tunggu belum selesai. Raja juga menambahi ia juga ngelarang kontak apapun dengan mereka berdua. Muka Geralt merah padam kayak tomat kebanyakan sinar matahari. Dia gak terima. Tapi gak cuma Geralt yang kena sanksi. Allen juga dapat bonus hukuman. Dia gak boleh masuk istana, kecuali dapat izin khusus. Tapi gimana reaksi Allen? Senyum santai. Dia cuek aja. Bagi Allen, itu bukan masalah besar. Dia paham betul, Lydia marah kemarin itu bukan tanpa alasan. Semuanya karena dia membela Allen. Tak lama kemudian muncul sosok yang gak asing, Profesor Jill dan geng dosen lainnya. Jill yang biasanya kalem malah ngakak ngelihat Allen tak diceramahin raja. Allen langsung bingung. Loh, Profesor santai banget nonton muridnya diambang bencana. Jill jawab dengan senyum misterius. Tahu gak, munculnya raja itu udah saya setting dari awal. Wah, plot twist Profesor ya. Kakaknya Lydia, Alex juga muncul. Dengan lega, dia bilang semuanya sekarang sudah aman terkendali. Tapi Ana yang mulutnya tajam kayak silet langsung nyentil. Calon adipati kok takut sama adik sendiri? Malu dong. Belum cukup, Ana tambahin lagi. Kayaknya kamu butuh bimbingan ekstra deh, biar jadi pengawal yang benar. Alex langsung kabur. Kayak ninja dilempar bom asap. Malu bro. Sementara itu di sisi lain kastil, Tina dan Ellie baru saja kelar upacara penerimaan murid baru. Mereka penasaran. Allen kemana ya? Sally jawab santai. Dia dapat pesan terus langsung cus ke rumah Lannister. Dengan itu,
Tina Ellie langsung sepakat nebeng Lina pulang ke rumah Lannister. Lina yang dengar kaget dong. Loh jadi rame gini. Kembali ke Lydia dan Allen. Saat Allen hendak pamit, Lydia tiba-tiba menahannya. Dengan nada pelan tapi jelas, dia bilang, menginaplah malam ini di rumahku. Allen langsung gelagapan. Waduh, entar dikira FBI lagi ngintai. Bisa repot urusannya. Dia tolak dengan halus, soalnya dia masih harus nyiapin pelajaran buat ngajarin murid-muridnya. Tapi dia janji akan datang lagi nanti. Lydia, yang hatinya belum puas langsung meluk dari belakang. Dengan suara pelan dia bilang, aku kesepian Allen, jangan tinggalin aku. Bahkan Lydia bilang dia rela ninggalin keluarganya asal bisa bareng Allen selamanya. Wah, drama makin panas guys. Dan tiba-tiba mereka dateng. Allen yang kaget hampir keselak udara. Tina buru-buru menjelaskan kalau mereka khawatir karena Allen mendadak hilang pas upacara tadi. Lydia langsung kasih ucapan selamat ke Tina karena jadi murid terbaik. Tina dengan rendah hati bilang semua itu karena Allen, guru paling jenius sedunia. Lina yang berdiri di belakang sambil nyengir tipis langsung nyeletuk. Yah, tahun depan aku rebut posisimu, Tina. Dan dimulailah perang dingin antara murid berprestasi. Tapi Allen senyum-senyum sendiri, karena dia tahu semangat mereka tandanya satu hal, masa depan bakal seru banget. Setelah pamitan dari rumah Lydia, Allen langsung tancap gas ke Akademi Kerajaan. Ketemu Karen yang langsung nyulik Allen. Karen minta Allen bertindak sambil nginget posisinya yang sebagai adik Allen. Meski begitu, langsung melting di mana Allen muji Karen yang telah bertugas dengan baik sebagai pembawa acara upacara masuk. Karen yang tadinya manyun langsung luluh pas Allen elus-elus kepalanya. Lembut banget sentuhan abang ini ya, bun. Tiba-tiba, brak. Datanglah Stella, si cewek lugu yang ternyata ngefans berat sama Allen. Begitu lihat idola sejatinya ada di depan mata, Stella langsung gugup. Tangan gemeteran, suara ketelen, topi jatuh dan dunia seakan slow motion. Karen langsung pakai sihir. Woi, bangun dari dunia hayal, dek. Stella akhirnya sadar dan memperkenalkan diri dengan muka super merah kayak kepiting rebus. Lalu Karen menjelasin alasan sebenarnya dia manggil Allen tuh karena ada titipan dari kepala sekolah. Sebuah surat. Ya, surat penting. Allen buka suratnya dan langsung mendesah panjang. Isinya permintaan agar Allen jadi guru sementara di akademi. Soalnya kepala sekolah lagi sibuk ngurus kelakuan Gerard yang sekarang malah ngincer Line. Waduh, gagal dapat kakak, sekarang ngincer adiknya. Gerard, oh Gerard. Besok paginya, hari baru, misi baru. Sebelum mulai ngajar, Stella datang lagi, tapi kali ini dengan wajah lebih siap. Dia kasih info ke Allen bahwa dirinya bakal jadi partner kerja, orang yang bakal mendampingi dan membimbing Allen selama jadi guru sementara. Allen pun merasa terbantu banget, apalagi Stella itu baik hati, polos dan tulus. Ya walau kadang ngefansnya kelewat batas sih, tapi masih lucu lah. Pagi itu di ruang kelas akademi, Tina, Line, dan Ellie langsung melongo. Lah, Allen jadi guru sementara? Sementara itu, murid-murid yang lain yang belum kenal Allen langsung bisik-bisik. Siapa tuh? Kok muda banget? Ini guru apa anak magang? Kelas ini isinya peringkat atas ujian masuk. Apa dia mampu jadi guru sementara? Gosip mulai bertebaran macam drama istana. Line dan Tina langsung kesal, pengen nyemprot satu-satu, tapi ditahan. Tanpa banyak cincong, Allen langsung buka kelas dengan gaya khasnya yang cool tapi deadly. Baiklah, kita mulai dari praktik sihir. Sekarang siapa bisa jelasin tingkatan sihir? Line langsung angkat tangan dan jawab dengan penuh percaya diri. Berdasarkan daya serang dan pengaruhnya, mantra dibagi jadi 3 tahap, dasar, menengah, dan lanjutan, tapi ada juga yang lebih tinggi. Biasanya diwarisin secara khusus, kayak sihir pamungkas keluarga Lannister. Allen senyum, lalu lanjut kasih tantangan. Oke, sekarang siapa yang bisa rapal mantra tingkat lanjut? Maju ke depan. Langsung tuh, Line, Tina, dan Stella kompak angkat tangan. Murid-murid lain yang ngatain tadi sok berat. Lah, mereka bertiga beneran jago toh. Gak nyangka cewek itu powernya barbar. Allen tunjuk Line duluan. Meskipun sempat ragu, Line maju juga karena Allen udah pasang sihir pelindung. Line pun nunjukin jurus bola api yang cukup kuat. Boom. Efeknya bikin kelas anget, kayak lagi rebahan di depan perapian. Tapi belum reda kehebohannya, Tina langsung maju. Gak mau kalah, dia rapal mantra tingkat tinggi dan wush, muncul serigala es raksasa. Seketika kelas berubah jadi kulkas. Murid-murid langsung kedinginan sambil tiup-tiup tangan. Allen buru-buru ngerem. Stop Tina, ini bukan sesi unjuk kekuatan Avengers. Line pun nyeletuk. Tuh kan, selalu pengen jadi yang paling hebat. Tina balas. Lo siapa suruh kamu nantangin duluan? Allen pun turun tangan. Udah, kalian ini calon tokoh penting loh. Tanggung jawab kalian bukan main-main.
Langsung hening, aura guru karismatik Alen mulai keluar. Setelah drama api es selesai, Alen lanjut ngajarin sihir gabungan. Tiba-tiba murid penggosip nyeletuk. Coba dong Pak Alen, tunjukin sihir gabungan gelap sama cahaya. Itu kan katanya paling susah. Alen senyum santuy, lalu ujak. Dua elemen bertolak belakang itu digabungin kayak mie sama telur. Hasilnya sempurna. Belum habis kekaguman mereka, satu murid lagi nyeletuk. Kalau pemanggilan makhluk sihir, bisa juga gak Pak? Alen hanya angguk kecil dan blep. Muncullah hewan-hewan sihir dari semua elemen api, air, angin, tanah, cahaya gelap, dan lengkap. Bahkan satu murid sampai copot kacamatanya saking kagetnya. Eli yang biasanya pendiam pun diajak latihan pemanggilan. Dengan bantuan Alen, dia berhasil. Meskipun masih kecil bentuknya, tapi tetap bikin kelas makin semangat. Sebagian murid sempat merasa minder, ngerasa gak akan sanggup seperti itu. Tapi Alen menatap mereka dengan berkata, kalau kalian belajar sungguh-sungguh, kalian pasti bisa. Aku pernah kenal seseorang, bahkan sihir dasar aja dia dulu gak bisa. Tapi sekarang dia bisa menebas sihir. Langsung deh murid-murid bengong, siapa tuh? Lalu mereka saling pandang dan sadar. Jangan-jangan itu si gadis pedang Lydia. Murid-murid yang awalnya ragu kini malah makin kagum sama Alen. Dari cowok yang mereka sangka anak baru magang, berubah jadi idola kelas dan panutan sejati.